Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Azkia Mutadi. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia yang mengenai bilangan kuantum dalam rangka melaksanakan tugas pengayaan yang diberikan guru kimia saya, yaitu Ibu Ayu. Baik, ya, yang pertama, pendahuluan mengenai bilangan kuantum. Apa sih bilangan kuantum? Secara ilmiah, bilangan kuantum itu merupakan suatu harga yang menyatakan keadaan orbital suatu atom. Atau bisa juga, bilangan kuantum itu merupakan bilangan-bilangan yang menyatakan keadaan energi dan posisi elektron dalam suatu atom berdasarkan model atom mekanika kuantum. Nah, bilangan kuantum sendiri itu terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah bilangan kuantum utama yang menyatakan tingkat energi atau kulit atom. Dan yang kedua itu merupakan bilangan kuantum azimut yang menyatakan subkulit atom dan bentuk geometri orbital. Dan yang ketiga itu bilangan kuantum magnetik dengan lambang M kecil, yaitu menyatakan banyak dan posisi atau orientasi orbital. Dan yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin yang menyatakan kedudukan elektron dalam suatu orbital. Nah, kita masuknya ke pertama, yaitu bilangan kuantum utama dengan lambang N kecil. Dia itu menunjukkan nomor kulit atau tingkat energi utama. Di sini ada contoh 3P5, 4D2, dan 6S1. Nah, yang kita highlight sebagai bilangan kuantum utama itu adalah angka yang terdapat pada depan atau sebelum huruf, yaitu 3, 4, dan 6. Nah, di sini itu untuk 3P5 berarti nilai bilangan kuantum utama atau N-nya itu sebesar 3, dan yang 4D2 itu bernilai 4, dan untuk 6S1 bilangan kuantum utamanya atau N-nya itu sebesar 6. Nah, untuk yang kedua itu ada bilangan kuantum azimut dengan lambang L kecil. Dia menentukan subkulit dengan huruf SPDF dengan nilai berturut-turut 0, 1, 2, dan 3. Jadi berarti untuk nilai S, P, D, F itu berturut-turut. Untuk S bernilai 0, untuk P bernilai 1, untuk D bernilai 2, untuk F bernilai 3. Masih dengan contoh yang sama, untuk 3P5 dan 4D2 dan 6S1 yang kita garis bawahi atau highlight itu adalah hurufnya, yaitu P, D, dan S. Nah, P, D, dan S ini sesuai dengan yang tadi setelah disebutkan bernilai berturut-turut. Untuk P itu L-nya akan sebesar 1, dan D L-nya akan sebesar 2, dan S itu akan sebesar 0. Nah, lanjut ke yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik dengan huruf M kecil. Dia itu menyatakan orbital khusus yang ditempati elektron pada suatu subkulit dengan nilainya itu adalah min L sampai plus L. Dapat kita ketahui, L di sini itu merupakan bilangan kuantum azimut. Nah, masih dengan contoh yang sama, dengan 3P5, 4D2, dan 6S1. Untuk 3P5 itu karena L-nya sebesar 1 dengan aturan yang tadi, bahwa bilangan kuantum magnetik itu bernilai min L sampai plus L. Jadi di sini untuk 1, dia itu akan bernilai min 1 sampai 1 sampai plus 1. Dan untuk 4D2, karena L-nya itu bernilai 2, maka di sini nilai L-nya itu akan, nilai M-nya itu akan bernilai dari min 2 sampai plus 2. Dan untuk 6S1 sendiri, karena S-nya itu bernilai 0, L-nya, maka bilangan kuantum magnetik atau M-nya juga akan bernilai 0. Nah, dengan yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin dengan lambang huruf S, dia menggambarkan arah suatu rotasi atau putaran elektron dalam satu orbital atas yang bernilai plus setengah dan bawah yang bernilai min setengah. Bilangan kuantum sendiri itu nanti akan diwakili oleh lambang half arrow atau setengah panah yang mengarah ke atas dan mengarah ke bawah. Nah, masih dengan contoh yang sama, yaitu 3P5, 4D2, dan 6S1. Nah, karena tadi orbitalnya juga sudah diketahui, nah,
bilangan quantum spin sendiri itu akan melihat dari jumlah elektron pada kulit tersebut. Nah, di sini untuk contohnya itu ada 3p5 dengan elektronnya itu berarti 5, 2, dan 1. Tetapi untuk pengisian dengan quantum spin pada kolom-kolom di sini itu akan menggunakan aturan yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, aturan yang pertama itu adalah aturan Aufbau, yang berarti elektron-elektron dalam suatu atom berusaha untuk menempati subkulit-subkulit yang berenergi rendah terlebih dahulu, kemudian baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, dan aturan Aufbau sendiri memiliki diagram yang kita kenal itu sebagai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan seterusnya, atau kita lebih mengenal itu sebagai konfigurasi elektron yang kita telah pelajari di bab sebelumnya. Nah, aturan yang kedua ini merupakan aturan Hahn yang untuk mengisi kolom-kolom orbital-orbital dengan bilangan spin. Nah, aturan Hahn itu merupakan pengisian elektron ke dalam orbital-orbital suatu subkulit dilakukan dengan mengisi orbital satu persatu terlebih dahulu sampai setengah penuh, kemudian berpasangan dengan arah perputaran elektron yang berbeda. Nah, di sini karena sudah diisi, kita akan gambarkan saja untuk contoh 3. Karena dia memiliki orbital sebanyak 3, kita akan gambarkan 3 dan bernilai min 1, 0, plus 1. Nah, di sini karena dia memiliki 5 elektron, nah cara pengisiannya itu adalah dari kiri ke kanan, hanya saja kita memulai dari panah atas terlebih dahulu. Jadi tidak seperti atas bawah, atas bawah, atas bawah. Karena ini baru 3, kita tambahkan. Nah, ini cara yang benar menggunakan aturan Hahn. Nah, untuk yang 4D2, ini plus 1 ya. Ini plus 1. Untuk yang 4D2, karena dia L-nya itu bernilai 2, dan dia itu akan bernilai dari min 2 sampai plus 2, sama. Ini bisa kita lihat menggunakan aturan Hahn, karena dia hanya memiliki 2 elektron, kita mengisinya itu dari panah atas terlebih dahulu. Dari sini, lalu ke sini. Tidak dari sini ke sini. Nah, ini salah. Nah, sedangkan untuk yang 6s1 sendiri, karena dia L-nya itu bernilai 0, dan orbitalnya hanya terdapat satu buah, dan di sini hanya memiliki satu elektron, kita isi saja dengan panah ke atas. Nah, untuk bilangan spin sendiri, maka yang tadi itu dia akan bernilai 0, dan di sini akan bernilai min setengah, dan di sini akan bernilai 0. Baik, untuk yang terakhir kita masuk ke contoh soal. Di sini ada tentukan bilangan kuantum dari X yang memiliki elektron 26. Nah, untuk konfigurasi elektronnya kita dapat ketahui di sini kita tuliskan argon karena dia itu bernilai 18. Nah, setelah 18 itu kita akan maju ke 4s2 dan terakhir ada di 3d6. 3d6. Nah, cara menjawabnya adalah sama seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Kita tentukan dulu masing-masing. Untuk N itu sama dengan 3. Nah, untuk L karena dia D, kita ketahui kalau S, P, D, S itu bernilai 0, P bernilai 1, dan D itu bernilai 2. Nah, untuk M kita akan gambarkan ulang saja, dan dia itu memiliki 5 orbital.
dengan nilai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, kalau diketahui 3D6 itu memiliki 6 elektron, kita isi dari kiri ke kanan menggunakan aturan Han, yaitu panah atas, 5, 6. Maka bilangan kuantum magnetiknya itu bernilai min 2 karena panah terakhir itu berada di di kolom yang bernilai min 2. Dan untuk bilangan spin sendiri, karena dia eh, berakhir di kolom min 2 dan dia mengarah ke bawah, maka bilangan spinnya itu adalah min setengah. Nah, ternyata sudah di ujung bahasan mengenai bilangan kuantum. Jadi itu semua merupakan materi mengenai bilangan kuantum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.